Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk saat ini kita bisa beribadah kembali di tempat ini, memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk itu, mari memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk hari ini. Tenangkanlah hati, pikiran Bapak Ibu, biarlah kita menerima urapan dari Roh Kudus. Melalui firman yang nanti kita akan diurapi. Untuk itu mari kita angkat pujian ini. Jika kita bersatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan dilewatkan. Mungkin barangkali banyak sekali problem yang dihadapi. Tapi serukanlah Tuhan. Biarlah Tuhan berkata, Bapa seluruh hatiku tak pernah kau lepas dari kasih-Mu lewat temani aku. Bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa katakan seluruh hatiku. Tak pernah kau lepas dari kasih-Mu lewat Kau temani aku. Bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Dari kuasa dari kepala ini, Kau berikan mulia, Kau hadir di sini.
Baik Bapak Ibu, mari kita terus memberikan sukacita kita untuk Tuhan melalui pujian kita. Kita akan bernyanyi dan di akhir pujian nanti saya minta kesediaan Ibu Esmin
sia-sia engkau lagi
Puji Tuhan. Baik, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita bertepuk tangan, berikan semangatmu untuk Tuhan pada hari ini.
Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus balikkan sorak-sorai kita untuk Tuhan, dan di akhir pujian nanti kami minta kesediaan Tuhan Guru di tempat ini untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Untuk itu mari kita angkat pujian buat Tuhan, kecemerlang dan lihatlah. Haleluya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami ada. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tiada berhenti bagi hidup kami. Kami ada di hadapan Tuhan, kami merasakan kebahagiaan yang begitu besar nyata bagi kami. Bahkan di sepanjang hidup kami, terlebih dalam seminggu, pertolongan penyertaan Tuhan terus ada bagi kami. Kami merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa Kau beri bagi kami. Dan kami boleh ada di hadapan Tuhan. Itulah wujud daripada kasih. Pada saat kesempatan ini, kami menyerahkan seluruh apa yang ada bagi kami. Dan terlebih kami memberikan persembahan kami. Ya Bapa, semua ini daripada kami. Dan kami kembalikan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami berikan. Dan berkati semua jemaat-Mu yang memberi limpahkan berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, persembahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalaupun sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, mohon kuasa Allah ini hadir meliputi kami saat ini. Bila melalui firman-Mu kami boleh dimenangkan,
boleh dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami, untuk selamat hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan, yang telah Engkau pilih menyampaikan firman bagi kami. Biarkanlah firman-Mu hidup bagi kami, berkata-kata melalui hamba-Mu. Biar apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, kami boleh mendengar dan kami boleh berbahagia di dalam firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuat pujian buat Tuhan. Selain itu kita tiba kita, mari kita tenangkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita pada saat ini. Dan untuk itu mari kita buka hati kita dengan orang-orang yang masih sepenuh hati tanpa di dunia ini. Apa yang berwajah
Dengan seluruh hati, kasih segala percobaan, Kau akan mulia bagi berjalan sendirian, kau akan mulia lagi, kau lagi. Kau Bapa yang mengasihi, Kau mengerti, Kau ada bentuk kehidupanku. Kau mengasihimu dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau apa yang mengenai melewati badai langit biru. Kau yang membuat terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau akan mulia bagi Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini sebagai dasar renungan kita, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saya akan mengangkat tema firman Tuhan ini adalah firman yang menjadi perbuatan. Ini bicara tentang eksistensi Yesus. Memang Yesus ini, kehadiran Yesus, kelahiran Yesus ini adalah merupakan kontroversi ya, sampai saat ini. Sejak Yesus lahir sampai saat ini, kelahiran Yesus itu merupakan kontroversi di mana-mana. Kenapa? Karena banyak yang menganggap Yesus itu adalah bukan Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu adalah hanya sebagai manusia biasa yang lahir dari rahim seorang Maria. Namun dalam keimanan kita, orang yang percaya kepada Kristus, kita sangat meyakini dan mengimani bahwa Yesus itu adalah merupakan firman yang telah menjadi manusia. Itu yang kita baca saat ini. Firman itu telah menjadi manusia.
Untuk apa firman itu menjadi manusia? Itu adalah merupakan cara Allah untuk menjadi manusia di dalam menebus umat manusia. Melalui inkarnasi, makanya ini itu adalah masuk ke dalam, dan karnasi itu adalah daging manusia. Jadi masuk ke dalam daging manusia. Firman yang telah menjadi daging. Jadi kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, sama dengan firman yang telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi daging sama dengan firman yang telah menjadi perbuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebab jika firman hanya di mulut saja, bagi seorang Kristen lebih layak dikatakan itu hanya sebagai seorang pembual. Tahu nggak sebagai seorang pembual? Hanya seorang yang bisa berkata-kata dengan firman. Hanya seorang yang bisa fasih lidahnya berkata-kata dengan firman. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia sama sekali tidak menjadi pelaku firman. Sama dengan pembual. Nah, kalau begitu, untuk apa kita capek-capek belajar firman? Jika firman itu tidak menjadi perbuatan kita, buat apa kita capek-capek belajar firman? Buat apa kita capek-capek beribadah? Buat apa kita capek-capek melayani Tuhan? Kalau firman Tuhan itu tidak menjadi perbuatan. Apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat yang sangat faham hukum-hukum Allah, tapi mereka sama sekali tidak menjadi pelaku firman? Nah, saudaraku sekalian, jika firman itu hanya sebatas mulut saja, maka layaklah seseorang itu disebut sebagai pembual, pendusta, penipu. Kenapa dikatakan penipu? Karena dia mengerti, apalagi dia menyampaikan firman, tapi dia tidak mau melakukan. Sama dengan pembual. Karena kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh mulutnya bertolak belakang dengan perbuatannya. Jadi saudaraku sekalian, firman menjadi perbuatan adalah firman yang telah menjadi daging. Apa itu firman yang telah menjadi daging? Yaitu firman yang telah menjadi manusia melalui diri Yesus. Jadi kalau dikatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu bukan dalam berarti kita punya 3 Allah. Enggak. Allah kita hanya satu. Itu adalah bagian-bagian dalam diri Allah. Allah Bapa itu merupakan sang sumber. Dari Allah Bapa keluar firman. Firman itu telah menjadi manusia, itulah Putra atau Yesus. Dia punya roh, itu menandakan bahwa Allah itu hidup. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 3, dikatakan dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa melalui firman-Nya. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, itu diciptakan oleh Yesus. Makanya dikatakan dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Diciptakan melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Roh Kudus, maka segala sesuatu itu dihidupkan melalui rohnya. Jadi Allah kita itu Allah yang sempurna. Dia berfirman, menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, melalui Yesus, dan dia menghidupkan segala sesuatu melalui rohnya, Roh Kudus. Allah atau Tuhan yang tidak punya firman dan tidak punya roh, maka itu saya pastikan itulah Allah yang tidak sempurna. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Allah yang tidak bisa menghidupkan segala sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak punya firman dan tidak punya roh. Nah, saudaraku sekalian, karena ini sudah bernuansa Natal, ini sudah bulan Desember dan sekarang Natal sudah di mana-mana. Saya hari ini menyampaikan hal tentang Natal. Ya. Natal kita rayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus.
turun ke bumi menjadi manusia dan menebus manusia. Nah, kita tidak perlu memperdebatkan apakah tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena sekarang itu banyak yang perdebatan itu. Ada yang mengatakan bahwa tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Itu adalah paganisme. Paganisme itu apa? Yang percaya bahwa Tuhan itu sama dengan manusia. Itu disebut dengan paganisme. Nah, ada yang menuduh, ada yang memfitnah, ada yang mengata-ngatain kita bahwa katanya kelahiran Yesus itu adalah bukan tanggal 25. Itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Berarti orang Kristen itulah menyembah Dewa Matahari. Itu urusan mereka. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itulah turun ke bumi untuk menebus kita. Siapa yang turun ke bumi? Itu Allah pribadi. Kalau Allah sendiri yang turun, dalam eksistensinya sebagai Allah, dia tidak akan mungkin bisa menebus dosa manusia. Kenapa? Karena syarat penebus itu adalah dia harus suci dan dia harus manusia. Sementara Allah kita itu adalah dia suci tapi bukan manusia. Tapi demi kasih sayangnya, demi kasihnya kepada umat manusia, dia rela menjadi manusia melalui diri Yesus. Dia turunlah ke bumi. Dia lahir melalui rahim seorang perempuan suci yaitu Maria dalam diri Yesus. Dan untuk apa dia ke bumi? Untuk apa dia ke dunia? Memang dia ke dunia untuk mati. Ada lagi yang menuduh mengatakan begini, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa membela dirinya sendiri waktu dia disalibkan? Kenapa dia harus mati? Saudara sekalian, Yesus turun ke dunia bukan untuk membela dirinya. Tetapi Yesus turun ke dunia adalah untuk mati. Kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah keimanan Kristen. Gugurlah keimanan Kristen itu. Inti keimanan Kristen adalah di situ. Inti keimanan Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau saja Yesus tidak bangkit, maka gugurlah keimanan Kristen. Makanya itu yang selalu diserang saat ini. Diserang. Bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang disalibkan. Itu diserupakan. Kenapa? Mereka memang sengaja menggugurkan keimanan kekristenan. Tapi saya mau sampaikan bahwa yang disalibkan itulah Yesus. Yang mati itulah Yesus. Dan yang bangkit pada hari ketiga itulah Yesus. Itu tandanya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Haleluya. Saudara sekalian, ketika Yesus lahir, ketika Yesus lahir, dia lahir di mana? Dia lahir di kandang domba. Saya mau sampaikan dulu, saudara sekalian. Ada dua bentuk kelahiran di Israel. Kita baca dulu. Ada kelahiran yang sah dan ada kelahiran untuk orang-orang kafir di Israel. Kita baca dulu Yehezkiel pasal 16 ayat 3 sampai 4. Yehezkiel pasal 16 ayat 3 sampai 4. Saya baca demikian. Ayat 3. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu adalah orang Amori dan ibumu orang Het. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, dan juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Nah, saudaraku sekalian, kutipan di atas adalah ini adalah kelahiran orang kafir, bukan umat Israel. Sekali lagi, kutipan di atas ini yang mana adalah engkau dilahirkan pusat tidak dipotong
tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ini adalah bentuk atau ciri kelahiran orang-orang kafir atau bukan umat Israel. Nah, tetapi kelahiran Yesus, kalau kita baca di Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, seorang bayi, maksudnya itu firman yang menjadi daging itu, Yesus maksudnya, dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan. Palungan itulah tempat makanan domba. Ya. Dibungkus dengan lampin adalah tanda kelahiran yang sah bagi umat Tuhan di Israel. Kalau yang tidak sah tadi pusatnya tidak dipotong, tidak dibersihkan, tidak digosok dengan garam, kemudian tidak juga dibungkus dengan lampin. Itu kelahiran yang tidak sah. Tetapi kelahiran Yesus adalah sah. Kenapa? Demikian saya akan sampaikan. Ketika Yesus lahir, maka pusatnya juga dipotong, dibasuh dengan air, digosok dengan garam, dan dibedungi dengan lampin. 4 ya. 1, pusatnya dipotong. 2, dibasuh dengan air. 3, digosok dengan garam. Dan 4, dibedungi dengan lampin. 1 lagi. Nah, sekalipun Yesus ini dilahirkan oleh seorang perempuan yang belum menikah, yaitu Maria, atau seharusnya menurut hukum dunia lebih dikatakan ini anak yang lahir adalah anak gampangan, anak yang lahir tanpa bapa. Ya. Tetapi Maria dan Yusuf memperlakukan Yesus sebagai anak yang sah kelahirannya. Kenapa? Karena sebelumnya memang Tuhan sudah terlebih dahulu menyampaikan, bahkan Maria Yusuf menambah lagi yang kelima, yaitu terbaring dalam palungan. Sebelum Yesus lahir, Tuhan telah menyampaikan melalui malaikatnya bahwa Maria, nanti engkau akan mengandung. Artinya malaikat Tuhan telah menyampaikan terlebih dahulu. Makanya dianggap ini kelahiran ini sah, walaupun Maria belum menikah secara sah. Sehingga Maria dan Yusuf menambah lagi yang kelima, yaitu terbaring dalam palungan. Jadi ada 5. Pusatnya dipotong, dibasuh dengan air, digosok dengan garam, dibedungi dengan lampin, dan kelima adalah apa? Terbaring di dalam palungan. Nah, saudara, 1 sampai 4 di atas tadi, yaitu dipotong tali pusatnya, dibasuh dengan air, digosok dengan garam, dibedungi dengan lampin, adalah cara merawat bayi yang kelahirannya sah. Dan nomor 5, yaitu terbaring di dalam palungan, adalah khusus untuk Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging. Kita akan bahas rahasia apa yang terkandung dalam kelima langkah di atas. Ada 5 tadi langkahnya kan? Dipotong tali pusat sampai apa? Terbaring di dalam palungan. Rahasia apa yang terkandung dalam kelima langkah di atas? Yang pertama, pusatnya dipotong. Perhatikan ya, pusatnya dipotong. Bayi yang lahir, pusatnya pasti dipotong. Jadi begitu dipotong pusatnya, begitu dipotong pusatnya, maka mulutnya langsung mencari minum. Sehingga begitu ibunya menyodorkan ASI, maka naluri bayi itu langsung berbicara seolah-olah sudah mengerti bahwa ASI itu adalah minuman kebutuhan pokoknya.
Tapi ketika tali pusat itu tidak dipotong, maka bayi itu tidak akan pernah mencari minuman. Kenapa? Karena tali pusat itu adalah sebenarnya penghubung antara bayi dengan ibu. Jadi itulah merupakan saluran makanan si bayi dari tubuh ibu kepada si bayi. Ketika itu dipotong, maka dia akan kehilangan saluran makanan. Dia akan kehilangan sumber makanan. Ketika itu dipotong, maka dia akan kelaparan, dia akan haus, dan dia akan berusaha mencari makanan. Nah, makanya ketika bayi ini dipotong tali pusatnya, dia langsung kehausan, lapar. Dan dia, naluri seorang bayi, dia ingin mencari minuman sebagai kebutuhan pokoknya. Sulit dibayangkan. Bayangkan kalau misalnya ada bayi yang lahir, lalu tali pusatnya tidak dipotong dari ibunya. Kebayangkan seperti apa? Dia akan terus bersama-sama dengan ibunya, dan dia akan terus bergantung dengan ibunya. Dia tidak bisa lepas dari ibunya. Ketika dia lepas dari ibunya, mati itu bayi. Tapi memang ini harus dipotong memang, supaya bayi ini mencari minuman, mencari makanan. Nah, saudaraku sekalian, kalau misalnya kita, ya saya katakan dulu ya, bahwa tali pusat ini menghubungkan dia dengan ibunya. Berarti ini menggambarkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. Nah, kalau dia tidak lepas daripada kehidupan lama, maka bayi ini tidak akan mencari kebutuhan yang baru. ASI ini merupakan firman Tuhan. Ketika dia tidak lepas dari kehidupan lamanya, maka bayi ini tidak akan mencari firman Tuhan. Bayi ini menuju pribadi kita. Kalau kita tidak diputus dari kehidupan lama, maka kita tidak akan pernah mencari firman Tuhan. Jadi orang yang malas mencari firman Tuhan, orang yang malas baca firman, orang yang tidak pernah rindu dengan firman Tuhan, itu adalah pribadi orang yang masih terikat dengan kehidupan lamanya, yang masih terikat dengan dosa lamanya. Orang yang belum bertobat. Jadi orang ini harus diputus dari kehidupan lamanya. Pemutusan ini merupakan pertobatan yang benar. Ya, saudaraku sekalian, bertobat artinya berhenti berbuat dosa dan berjanji akan kembali lagi kepada Tuhan. Itu arti bertobat. Berhenti berbuat dosa dan dia berjanji kembali kepada jalan yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang tidak pernah rindu dengan firman, orang-orang yang tidak pernah haus dengan firman, yang tidak pernah merasa butuh dengan firman, itulah orang-orang yang tali pusat yang perlu dipotong. Dia masih terikat dengan kehidupan lamanya. Dia masih terbelit dengan kehidupan lamanya, sehingga dia tidak bebas. Nah, supaya bebas itu harus dipotong, agar dia haus dengan firman Tuhan, agar dia haus dengan ASI. Nah, saya katakan di sini ya. Harus bertobat dengan benar. Karena pertobatan yang benar itu adalah pertobatan yang benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya, berbalik, dan dia melakukan semua kehendak Tuhan, berjalan dalam jalan yang benar dan melakukan kehendak Tuhan. Sementara pertobatan yang tidak benar adalah apa? Dia hanya bisa berkata-kata, dia hanya bisa beribadah mungkin, dia hanya bisa baca firman mungkin, dia hanya bisa berdoa, tapi dia tidak melakukannya. Itulah pertobatan yang tidak benar. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertobat dengan benar, yang benar-benar meninggalkan kehidupan lama itu dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak bertobat, maka jangan berharap dosamu akan dihapuskan.
Firman Tuhan mengatakan ini. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita memang kepengen dosa kita dihapuskan. Kita kepengen kita disucikan. Tapi kita nggak sadar-sadar. Kita pengen diselamatkan. Tapi kita tidak bertobat. Ya bagaimana kita mau diselamatkan? Ya saudaraku sekalian, 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tadi saya katakan bayi baru lahir itu tali pusatnya harus dipotong. Lalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Itu menunjuk kepada firman Tuhan. Ketika engkau dipotong, dipisahkan dari kehidupan lamamu, maka engkau pasti akan haus akan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kamu bertumbuh, kalau mau beroleh keselamatan, tinggalkan kehidupan lama. Itu harus diputus. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa engkau hidup juga di kehidupan lama, dan nggak bisa juga engkau hidup dalam Tuhan. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Kalau engkau mau yang jahat, yang tidak benar, ya udah. Nggak usah berpisah dari kehidupan lama, nggak usah bertobat. Tapi kalau engkau mau diselamatkan, putus dari sini, maka hauslah akan firman Tuhan. Itu yang pertama, pusatnya dipotong. Yang kedua tadi apa? Dibasuh dengan air. Ini adalah gambaran baptisan yang benar. Jadi sebenarnya setelah kita lahir, setelah kita hidup di dalam Tuhan, setelah kita hidup dalam kebenaran firman, ketika kita sudah mulai besar, dewasa, langkah selanjutnya adalah dibasuh dengan air, menuju kepada baptisan air. Harus dibaptis. Makanya nanti saya berharap semua anak-anak muda di sini yang sudah semakin dewasa, nanti kita akan jadwalkan kalian harus dibaptis. Karena itu adalah langkah-langkah dalam peningkatan iman. Harus dibaptis. Anak-anak muda, kalau ada juga orang tua yang sudah dibaptis, kita akan baptis. Inilah merupakan gambaran baptisan yang benar. Baptisan itu bertujuan memohon hati nurani yang baik dari Tuhan. Ya. Baptisan yang benar adalah baptisan didahului dengan pertobatan yang benar. Ini langkah-langkahnya. Bertobat dulu. Apa tadi pertobatan? Tadi pusatnya dipotong, berpisah dari kehidupan lama. Kemudian hidup dalam firman. Setelah itu dibasuh dengan air, dibaptis. Jadi baptisan yang benar adalah didahului dengan pertobatan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan, digosok dengan garam. Apa sih digosok dengan garam? Aneh. Mungkin firman ini jarang disampaikan, tapi saya mau sampaikan hari ini. Ada yang baru lahir di Israel itu, setelah dipotong tali pusatnya, kemudian dia dibasuh dengan air, langkah selanjutnya adalah digosok dengan garam. Nah, beberapa kali dalam Alkitab disebutkan perjanjian garam, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Bantu saya baca Imamat pasal 2 ayat 13. Dasman baca Imamat pasal 2 ayat 13. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Puji Tuhan. Haleluya. Perjanjian garam itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Banyak lagi ayat-ayatnya. Ada Bilangan pasal 18 19, ada 2 Tawarim pasal 13 ayat 12 dan seterusnya. Hanya salah satu aja kita baca. Jadi garam itu merupakan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya. Artinya
Allah meneguhkan umat Tuhan yang sudah lahir kembali untuk menjadi miliknya dengan cara memeteraikannya dengan Roh Kudus. Itu artinya perjanjian garam. Jadi Allah itu meneguhkan umat Tuhan itu lahir kembali. Ketika kita dibaptis, itu namanya kan lahir kembali, lahir baru, lahir kembali, mati dalam kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Nah, itu menandakan perjanjian garam, perjanjian antara Tuhan dengan manusia, memeteraikan kehidupan kita yang telah lahir kembali untuk menjadi miliknya dengan cara memeteraikannya dengan Roh Kudus. Jelas ya? Perhatikan, ini Natal yang sebenarnya. Ini inti Natal yang sebenarnya. Kita harus tahu Yesus itu kenapa lahir. Apa esensi daripada kelahiran Yesus? Tidak hanya sekedar kita tahu Yesus lahir, mati untuk menebus dosa kita. Itu maksudnya apa? Makanya ketika digoyah sedikit imannya oleh umat sebelah, kita udah langsung akal. Iya ya, berarti jangan-jangan selama ini saya salah. Jangan-jangan selama ini Tuhan yang saya sembah itu salah. Perhatikan, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan kelahiran Yesus itu pun sah. Meskipun dia punya ibu yang belum menikah dengan sah. Tapi itu dianggap sah, kenapa? Karena malaikat Tuhan telah terlebih dahulu memberitahu sebelumnya. Maria, nanti engkau akan lahir dan kandunganmu itu telah dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf, janganlah engkau menjauhi Maria. Jadi kalau orang dunia mengatakan itu anak haram dan sebagainya, urusan mereka. Kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sah. Sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan sebelumnya. Digosok dengan garam. Perjanjian garam itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya. Ketika kita lahir kembali, ketika kita dibaptis dengan air, maka Tuhan langsung memeteraikan kita melalui Roh Kudus. Sah bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Sah bahwa kita itu adalah miliknya Dia. Sudah dimeteraikan. Digosok dengan garam. Yang keempat, sebelum sampai pada keempat, saya mau sampaikan bahwa 1 sampai ke 3 tadi, yaitu tali pusatnya dipotong, kedua apa? Dibasuh dengan air, yang ketiga apa? Digosok dengan garam. Itu merupakan urutan sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-38. Baca dasar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-38. Ini merupakan urutan yang sama dengan urutan kelahiran Yesus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama. Bertobatlah, berarti tali pusat dipotong. Terus Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam berarti nama Yesus. Dibasuh dengan air. Terus Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. menerima karunia Roh Kudus berarti perjanjian garam. Ya, digosok dengan garam. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Jelas ya? Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, pasal 2 ayat 38 ini sama dengan urutan-urutan kelahiran Yesus. Bertobatlah, tali pusat dipotong. Masing-masing berdirimu dibaptis, dibasuh dengan air. Terus kamu akan menerima karunia Roh Kudus, perjanjian garam. Haleluya. Haleluya. Bertobat, memberi diri dibaptis, penuh Roh Kudus. Sekarang masuk keempat. Apa tadi yang keempat? Dibedungi dengan lampin. Nah, ini pakaian pertama anak-anak yang baru lahir adalah lampin. Ini pakaian pertama anak-anak yang baru lahir adalah lampin. Setelah dibersihkan, diberikan jubah supaya tidak nampak ketelanjangannya. Wahyu 3:18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dibedungi dengan lampin. Artinya apa? Dibersihkan dan diberikan jubah. Buat apa jubah? Buat apa diberikan lampin? Lampin itu kan pakaian putih. Buat apa diberikan? Untuk menutupi ketelanjangan. Artinya apa? Ketika kita itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka Allah akan menutupi ketelanjangan kita, menyucikan kita, menutupi semua dosa-dosa kita, semua kebobrokan kita, semua kekurangan kita, semua kejelekan kita, keburukan kita. Tuhan tutup, Tuhan sucikan. Pakaian putih itu adalah menuju kepada kesucian. Tuhan tutup, Tuhan sucikan, Tuhan bersihkan. Jadi di mata Tuhan tidak terlihat lagi berbagai kekurangan kita, tidak terlihat lagi kebobrokan kita, keburukan kita. Yang terlihat di mata Tuhan adalah kita sudah berpakaian putih, kita sudah bersih, kita sudah suci. Jadi saudara sekalian, kalau engkau sudah mengambil keputusan meninggalkan hidup lamamu, dan engkau hidup dalam firman, dan engkau dibaptis, engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, maka selanjutnya adalah Tuhan menutupi semua ketelanjangan kita. Jadi tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang benar, tapi yang adalah dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Kita dibenarkan karena kita berani meninggalkan hidup lama kita. Haleluya. Ada yang berani meninggalkan hidup lama, katakan? Ya, haleluya. Tuhan melihat semua tangan-tangan kita yang terangkat kepada Tuhan. Haleluya. Tinggalkan kehidupan lamamu. Maka itulah nanti yang mengawali engkau akan ditutup dengan lampin. Engkau nanti dipakai jubah oleh Tuhan. Sehingga semua ketelanjanganmu, semua kebobrokanmu, semua kejelekanmu, keburukanmu, itu akan tertutup. Haleluya. Jadi itu keempat. Yang kelima. Apa yang kelima? Terbaring dalam palungan. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makan di kandang. Saya rasa kita ini sesusahnya kita, semiskin-miskinnya kita, tidak ada yang lahir di palungan. Ada yang lahir di palungan. Paling susahnya lah di kontrakan. Itu masih wajar kalau di kontrakan. Tapi nggak ada yang lahir di palungan. Makanan domba di kandang. Jadi palungan ini terletak di dalam palungan adalah kehidupan yang terpelihara oleh pengajaran firman, oleh Roh Kudus dalam penggembalaan. Tidak liar. Jadi palungan itu menuju kepada penggembalaan. Ya saudaraku sekalian. Jadi kenapa kita harus digembalakan? Supaya kita tidak liar. Kalau kita tidak digembalakan, gereja sana, gereja sana, gereja sana, gereja sini, itu tidak tergembalakan. Ujung-ujungnya apa? Dia tidak pernah dewasa. Kenapa? Karena tidak diberikan makan oleh gembala. Tidak jelas gembalanya yang mana. Kalau jelas gembalanya, maka dia diberikan makan. Berikan firman pengajaran, dididik, sampai dia dewasa. Itulah gunanya itu penggembalaan. Nah, palungan ini menunjuk kepada penggembalaan. Supaya kehidupan kita tidak liar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyadari ini. Kelahiran Yesus sudah memberikan kita suatu pengajaran. Bahwa kehidupan kita hendaknya menjadi kehidupan yang benar-benar mau bertobat. Setelah bertobat, setelah nanti kita dibersihkan, setelah nanti digarami, artinya ada perjanjian dengan dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Lalu, apalagi setelah dimeteraikan dengan milik Tuhan, ditutup dengan jubah. Semua kebobrokan kita ditutup oleh Tuhan. Lalu, apa yang Tuhan harapkan? Supaya kita mau digembalakan.
terbaring di dalam palungan. Maulah digembalakan. Buat apa digembalakan? Supaya tidak liar. Karena di dalam pengembalaan itu, hanyalah di dalam pengembalaan jiwa itu menjadi dewasa. Coba lihat kalau misalnya kita punya anak kucing atau ayam yang tidak sama majikannya, yang maksudnya dilepas aja begitu. Nggak jelas tuh kehidupan ayam, nggak jelas tuh kehidupan kucing. Bisa aja dia di luar mati, makanannya juga tidak jelas, makanannya belum tentu sehat. Tapi kalau kucing itu dirawat oleh majikannya, artinya digembalakan oleh majikannya, maka setiap hari itu dibersihkan, kukunya dibersihkan, dikasih makan yang enak, dikasih susu sampai sehat, rambutnya panjang-panjang. Wah, senang melihat. Disitulah dia bisa dewasa ketika dia hidup di dalam pengembalaan. Saudaraku sekalian, mari jangan anggap pengembalaan itu sepele. Justru melalui pengembalaan itu kita bisa diberkati, kita bisa didewasakan. Tapi awalnya engkau harus meninggalkan kehidupan lama. Jangan sampai tali pusatmu itu tidak dipotong. Kemana-mana engkau pergi sama kehidupan lamamu, engkau tidak akan pernah sehat. Itu harus dipotong supaya engkau bisa mencari Tuhan. Nah, saudaraku, bertobat, memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, memakai pakaian imam, jubah tadi, dan tergembala dengan baik. Itulah kehidupan kekristenan yang dewasa. Dan inilah esensi daripada kelahiran Yesus. Firman yang telah menjadi perbuatan. Firman itu tidak menjadi apa-apa kalau tidak menjadi perbuatan kita. Firman itu tidak menjadi apa-apa kalau tidak menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, praktekkanlah firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman. Jangan menjadi kehidupan yang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mereka paham hukum-hukum Allah, paham kebenaran, tapi mereka tidak mau melakukan. Akhirnya Tuhan mengatakan apa? Engkau tidak layak di hadapan. Aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena engkau hanya bisa berkata-kata, tapi engkau tidak mau melakukan. Jangan suatu saat Tuhan mengusir kita. Jangan sampai suatu saat Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku dulu sering jadi WL. Tuhan, aku dulu sering jadi pendoa. Aku sering pemain musik. Sering khotbah Tuhan. Kata Tuhan, ya benar. Tapi engkau tidak pernah melakukan itu. Engkau hanya memontok, tapi engkau tidak melakukan. Pergilah, enyahlah, aku tidak mengenal. Betapa malahnya kehidupan kita sekarang. Yang sudah berpuluh-puluh tahun kita mengikut Tuhan, tapi hanya karena kita tidak menjadi pelaku, hanya karena firman itu tidak menjadi perbuatan kita, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal. Enyahlah. Betapa malahnya kehidupan. Mari saya ingatkan kita kembali. Cintailah Tuhan. Cintailah firman Tuhan menjadi perbuatan, sehingga engkau akan diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian buat Tuhan. Firman jadi manusia, dia di antara kita. Dan nanti kita akan berdoa. Firman jadi manusia. Nanti saya minta Pak Guru untuk berdoa syafaat. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan saudara sekalian. Kelahiran Yesus adalah merupakan suatu karya penebusan Allah bagi kita. Supaya kita orang berdosa, supaya kita orang umat yang sebenarnya tidak punya pengharapan, tidak punya janji lagi, Tuhan selamatkan. Sehingga dia rela menjadi manusia agar bisa memberikan penebusan bagi kita. Firman itu jadi manusia dan sekarang dia diam di antara kita. Haleluya. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Pandang kepada Yesus yang telah rela berkorban untuk kita.
Jangan biarkan waktumu sedikitpun dengan sia-sia. Jangan engkau mengabaikan perintah Tuhan. Jangan masih engkau terikat dengan kehidupan lamamu, sehingga engkau tidak bebas untuk mencari Tuhan, sehingga engkau tidak bebas untuk hidup dalam kebenaran, karena engkau masih diikat oleh kehidupan lamamu. Engkau dijajah oleh kehidupan lamamu. Pagi ini Tuhan mengajak kita supaya kita memutuskan hubungan kita dengan kehidupan lama ini, supaya kita haus dengan firman Tuhan. Haleluya. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, ada perjanjian garam, perjanjian Tuhan dengan manusia. Engkau telah dimateraikan menjadi miliknya. Ambil keputusan. Hidup dalam kebenaran, supaya engkau dewasa, supaya engkau terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Maka pujian ini terjadikan dengan sungguh-sungguh. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia, kami diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi dunia. Sekali lagi katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kau laju selamatku. Tuhanku Tuhan bagi kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi saya. Yesus kaulah, Yesus kau laju selamatku. Aku hidup Tuhan bagi kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi segala. Aku sekali lagi menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus kaulah juru, Yesus kau laju selamat. Aku kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap kau hidup bagi setiap. Sungguh kami berbahagia karena melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami melihat kebenaran-kebenaran Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan
kelahiran menandakan kehidupan kami. Ketika dilakukan berbagai macam cara, baik pemutusan pusat, menandakan bahwa kehidupan kami tidak bergantung lagi pada diri kami dalam kehendak kami dalam kehidupan. Kami bergantung kepada firman saja. Bapa, kami menyatakan diri kami membasuh diri kami dengan air yang kudus. Biarkan yang lama akan berlalu bagi kami. Kami menyadari bahwa hidup kami dengan penuh kuasa terus. Karena tanpa kelahiran dan kedatangan Kristus, maka sia-sialah kehidupan kami. Kami berbahagia hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang membawa kami dalam kemenangan, dalam kehidupan dan pengharapan yang tiada berhenti. Kiranya Roh Kudus-Mu memancaraikan hidup kami dalam kebenaran. Ajar kami melakukan semua apa yang Tuhan. Biarkan kami hidup dalam pengembalaan dalam satu tempat, karena itu adalah yang terbaik. Kami dibentuk diarah ke dalam kebenaran tentang Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapa, inilah kami berserah ke dalam tangan. Sucikan kami Tuhan dan hiduplah dalam pribadi kami masing-masing. Biarlah kami menjalani hidup kami dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Setiap tindakan, setiap langkah kami memandang Kristus yang telah melepaskan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami mohon Allah berkuasa atas hidup. Ya, urapan Allah akan terus hadir menjadi bagian dalam hidup. Pakai hidupnya Bapa dalam mengutarakan keinginan kebenaran firman-Mu, terutama dalam hidup kami jemaat GPI Indonesia. Biarlah kami hidup dalam kekudusan sama yang seperti Tuhan mau. Berkati hamba-Mu, pakai hidupnya lebih lagi. Katakan rahasia-rahasia-Mu tentang pribadinya. Bentuk pribadinya menjadi pribadi sama seperti Allah surga. Setiap tindakan dan perbuatan yang diperbuat sungguh benar berasal dari Tuhan. Biarlah seluruh hidupnya Tuhan rapi dan Engkau pakai menjadi bagian dalam kebenaran. Berkati keluarga, istri, anak-anak yang telah Engkau berkati. Ya Tuhan, Engkau rapi mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih bagi gereja. Engkau melindungi mereka. Engkau pakai mereka lebih dahsyat dalam melayani. Apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka dalam harta, pekerjaan dan usaha mereka, mohon kuasa Allah akan memberkati hidup mereka sehingga mereka berkelimpahan, merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, dan mereka boleh membantu memberkati semua umat. Berkati anak-anak mereka yang sedang duduk dalam bangku sekolah. Rapi anak-anak, jadikan mereka anak-anak yang melayani Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Menolak kuasa jahat, kuasa iblis atas perlindungan Allah dalam nama Yesus terjadi dalam hidup mereka semua. Kami berdoa kepada jemaat yang hadir pada saat ini, Bapa. Kau melihat mereka, Kau melihat hati mereka yang berseru kepada Tuhan dan mereka hidup mereka seperti yang dapat.
Ya Tuhan, balaskan kebaikan-kebaikan mereka. Balaskan apa yang telah mereka lakukan. Biarlah hidup mereka berbahagia oleh karena berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau taruh dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka hidup dalam kuasa dunia. Engkau ambil mereka dan taruh di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran Kristus akan menjadi bagian hidup jemaatmu di tempat ini. Berkati pekerjaan usaha dan ekonomi jemaatmu di tempat ini. Percaya bahwa Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Berkati usaha mereka, berkati pikiran mereka, berkati program hidup mereka. Mohon kuasa Allah akan bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus terjadi suatu yang indah bagi mereka. Apa yang mereka gumuli hari-hari ini dalam seumur hidup mereka, kami taruh di hadapan Tuhan. Engkau berkati Bapa. Dengarkan seruan mereka, jawab doa mereka Tuhan. Biarlah mereka menikmati dan menyaksikan kebesaran Allah itu dalam hidup mereka. Jika umatmu dalam keadaan sakit, dalam tubuh lemah, kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan dan kekuatan. Bila mereka hidup merasa tidak ada jalan dan tertutup pintu bagi apa yang mereka pikirkan, kami percaya bahwa ada kuasa Allah dalam nama Yesus membuka jalan bagi mereka. Rabi semuanya, dengarkan doa umat. Kami berdoa, menyampaikan permohonan kami di hadapan Tuhan, menyerahkan gerejamu yang telah Engkau bentuk, Engkau dirikan, Bapa Gereja GPI Indonesia. Kami berdoa dari pemimpin kami, gembala kami, hingga para jemaat dan pelayan-pelayan Allah. Kami mohon kuasa Allah akan mengalir memenuhi hidup kami. Kau pakai kami dengan dahsyat dan pergunakan kami sebagai apa yang Engkau mau. Inilah hidup kami Engkau serahkan. Punya gereja ini jadi benar-benar gereja yang diberkati, boleh memberkati orang lain, dan boleh menjangkau umat-umat dan jemaat-jemaat-Mu. Engkau telah taruh bagi kami untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini. Ya Tuhan, berserah, biarlah Tuhan mengirimkan jemaat bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kami boleh menyaksikan kebesaran Allah melalui pelayanan kami di tahun ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan rangkaian ibadah pada minggu-minggu yang akan datang. Bahkan terlebih jika kami mengadakan Natal, kami memohon Tuhan menduluankan semuanya. Apa yang kami perlukan, kami mohon Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan semua yang menyediakan dan berkarya atas apa yang kami lakukan tentang ibadah Natal kami. Biarlah nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Dan biarkanlah kelahiran itu akan lahir bagi pribadi kami semua, menjadi manusia-manusia yang ditobatkan menjadi orang-orang benar. Ya Bapa, berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah demokrasi akan terus dijunjung tinggi oleh kami semua, dan terlebih-lebih para hamba-hamba-Mu yang akan mengadakan, yang terpilih menjadi kandidat presiden, wakil presiden. Kami mohon kuasa Allah. Yang kami inginkan adalah ada toleransi beragama terus terjadi bagi bangsa dan negara. Kami menolak perpecahan, kami menolak kuasa-kuasa jahat dan kuasa iblis yang ingin menghancurkan damai sejahtera bangsa ini. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus kami menolak itu semua. Damai sejahtera akan memenuhi seluruh
bangsa dan negeri Republik Indonesia ini. Kami berdoa kepada pemimpin kami yang saat ini memimpin kami, dari Presiden kami Bapak Jokowi. Mohon kuasa Allah akan mengurapinya, memberikan dia ide-ide dan gagasan dan tindakan yang terbaik untuk Tuhan, dan tindakan yang takut akan Tuhan, karena bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada pemimpin gerejamu dari pusat dan di seluruh dunia. Kami mohon Engkau terus merapi kami semua, para hamba-hambamu. Engkau pakai dan menyatakan kebesaran Allah, supaya dunia melihat kebesaran Allah melalui pribadi-pribadi pemimpin gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami, membawa kami lebih dalam di hadapan Tuhan dalam hidup. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tak punya dan tak mampu apa-apa. Dalam seminggu ini kami melalui perjalanan. Kami memohon terang kasih kemuliaan Allah akan terus memimpin kami, membawa kami dalam jalan yang benar. Kami menolak kuasa jahat dan kuasa maut, kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami mohon kuasa terus menghadapi kami. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengutuskan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Katakan aja inilah kedudukan seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tuhan yang
kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwaku, jiwaku ditebus oleh jiwaku, jiwaku ditebus oleh Allah. Itulah Ya, sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kita. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ketika engkau menerima Allah, ya, harus ada pertobatan, memotong tali pusar, apalagi tadi Joy, menggunakan ya potong tali pusar, setelahnya dibasuh, dan terakhir digaramin. Jadi 3 tahap. Jadi bagaimana dengan kita, penerimaan kita akan kebenaran firman Tuhan kita pada saat hari ini, ya, kita akan menyongsong Natal kita dan menyongsong tahun baru. Apakah kita sudah layak untuk melewati tahun ini? Ya. Seminggu lagi kita akan Natal. Jadi persiapkanlah, refleksikanlah dirimu Bapak Ibu saudara terkasih. Bukan hanya orang tua, tetapi kita anak muda juga. Bagaimana kita merefleksikan Natal ini untuk menyongsong tahun yang baru. Apakah kita harus stuck di sini? Apakah kita harus punya perubahan dalam kehidupan kita? Ya. Jadi buat teman-teman pemuda juga, mari kita refleksikan semuanya firman Tuhan pada saat siang hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan dengar pengumuman Minggu 24 Desember 2023 jam 10 sampai jam 12 WIB. Yang memimpin pujian di sana saya sendiri, singer Dedi dan Joy, Aser, Ibu Yeni dan Ibu Pita, Infokus Ras, Kolektan Devan, Preacher, Pendeta Per Harefa, musik Dasman dengan keterangan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini Minggu tanggal 24 minggu depan bukan Natal kita, tapi Natal seluruh dunia. Dan tanggal 25 nya kita akan Natal. Apakah ada perubahan lagi Pak? Gimana? Kita menghadiri ibadah di gereja yang mana atau bagaimana? Tidak ada tambahannya. Jadi tanggal 24 Desember minggu depan, sekali lagi worship leader saya sendiri, singer Dedi, Joy, Aster, Ibu Yeni dan Ibu Pita, Infokus Ras, Kolektan Devan, preachernya Bapak Pendeta Per Harefa, musik Dasman dengan keterangan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Mungkin itu saja pengumuman dari kami, dan setelah ini kita akan latihan untuk mempersiapkan vokal grup core dari gereja, dan mungkin ada sedikit nanti sebelum kita berpisah-pisah dengan para panitia Natal akan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan mengenai Natal kita. Mungkin ada lagi ketua pemuda. Janji iman Bapak Ibu sudah harus disetorkan, harusnya ini minggu terakhir untuk penyetoran janji iman, karena belanja dalam minggu ini untuk tanggal 25 kita Natal. Jangan lupa kita Natal tanggal 25 jam 5, setengah 5 sampai setengah 5 sore. Mungkin ada lagi ya teman-teman. Yang mungkin saya pengumuman dari Penatalayan, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita dan bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Puji Tuhan. Baik,
sebelum kita berpisah-pisah, mari kita bersama-sama dan kalian Tuhan kesempatan kita. Dan untuk itu mari kita angkat pujian buat Tuhan. Dia kita berdoa. Tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah gagal, Dia firman-Nya berjalan pada raja. Yesus Raya tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah gagal.